Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jeffrey Tumangor. Saya dari kelas 2D Ilmu Pemerintahan Visip Untirta dengan NIM 6670220110. Di video kali ini saya akan menjelaskan kualitas nyata pelayanan publik di di Kecamatan Jawilan, tepatnya di bidang pelayanan publik di sektor pendidikan. Nah, ini terkait tentang pelayanan publik di penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di tingkat sekolah menengah pertama. Maksud dari pembuatan video saya ini adalah untuk melengkapi tugas individu dalam mata kuliah pemerintahan nasional. Baiklah, saya kembali ke pembahasan saya, yaitu penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama jalur zonasi. Sebenarnya topik atau isu ini tidak sepenuhnya saya alami sendiri. Sebenarnya topik dan isu ini dialami oleh saudara dan keponakan saya yang mau mendaftarkan ke SMP Negeri 1 Jawilan, yang karena program penerimaan peserta didik jalur zonasi ini mempersulit keponakan saya untuk masuk ke SMP yang dituju, yaitu SMP Negeri 1 Jawilan, karena terhalang jarak rumah yang sudah terlalu jauh atau tidak sesuai lagi dengan kategori jalur zonasi. Mengapa saya mengambil topik atau isu ini adalah karena saya termasuk pindahan dari Provinsi Sumatera Utara. Data pribadi dan kependudukan saya masih menggunakan data dari Provinsi Sumatera Utara, dan saya juga belum banyak menggunakan atau menerima fasilitas dan pelayanan publik di domisili saya saat ini, yaitu Kecamatan Jawilan. Oke, saya lanjut tentang pelayanan pendidikan, yaitu penerimaan peserta didik baru jalur zonasi. Menurut saya kualitas pelayanan ini kurang relevan untuk di kalangan masyarakat. Jalur zonasi ini kerap mempersulit bahkan merugikan masyarakat karena berdasarkan seperti yang saya alami sendiri di keluarga saya, keponakan saya hendak mendaftar ke SMP Negeri 1 Jawilan, tapi karena jarak rumah yang sudah terhalang oleh zonasi, jadi keponakan saya ditolak atau tidak bisa diterima di SMP Negeri 1 Jawilan. Lalu pilihan kedua itu SMP Negeri 1 Cikande di daerah saya dekat. Kedua itu SMP Negeri 1 Cikande di daerah saya dekat, ya dikatakan dekat hanya ada dua, yaitu SMP Negeri 1 Cikande dan juga SMP Negeri 1 Jawilan. Tapi walaupun dikatakan dekat, jika menggunakan jalur zonasi, maka kedua SMP ini tidak bisa menerima ponakan saya. Dan keadaan di keluarga saya tergolong keadaan yang masih kurang mampu jika harus menempuh ke pendidikan swasta, karena harus memikirkan tentang biaya sekolah, biaya kos mungkin, dan biaya makan dan sebagainya jika harus ke sekolah swasta. Di samping jalur penerimaan melalui jalur zonasi di SMP Negeri 1 Jawilan, memang masih ada satu cara lagi untuk menerima peserta didik baru, yaitu melalui jalur prestasi. Jika seorang peserta didik baru memiliki prestasi, misal dari sekolah dasar, maka ia bisa saja diterima di SMP Negeri 1 Jawilan walaupun jarak rumah ke sekolah sudah terhalang oleh jalur zonasi. Tapi jika ia berprestasi, maka ia masih bisa diterima di SMP Negeri 1 Jawilan. Lalu timbullah statement, makanya jadi anak yang cerdas, anak yang pintar dan berprestasi. Mungkin statement ini tidak salah, bisa saja statement ini menjadi motivasi untuk kita semua agar belajar lebih baik lagi, agar berprestasi dan mempermudah kita kemanapun kita akan melanjut nantinya. Tetapi menurut saya untuk jenjang sekolah menengah pertama, statement ini masih bisa dikesampingkan, karena menurut saya di jenjang SMP masih menjadi tahapan dari seorang anak untuk berkembang, berproses, dan menempuh pendidikannya. Karena menurut saya sangat menyedihkan jika seorang anak misal terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan ia kurang berprestasi atau kurang mampu mengikuti kepintaran dari teman-teman yang berprestasi, dan ia juga jarak rumah yang jauh dari sekolah yang ia tuju. Apakah ia harus berhenti mendapatkan
pendidikannya apakah harus berhenti sekolah gara-gara orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya di swasta, tapi ia tidak bisa diterima di sekolah negeri. Bahkan tujuan dari pendidikan di negara kita adalah mencerdaskan anak bangsa, bukan mencerdaskan anak bangsa yang pinter, anak bangsa yang memiliki jarak rumah yang dekat dengan sekolah negeri. Jadi menurut saya jalur zonasi ini masih kurang relevan untuk daerah Kecamatan Jawilan. Lalu dalam seorang orang tua yang anaknya tidak dapat diterima di sekolah negeri, dan tapi dia juga tidak mampu menyekolahkan anaknya di swasta karena terhalang oleh keadaan ekonomi, ini akan membuat orang tua mencari jalan-jalan yang singkat gitu, jalan yang bisa mempermudah dengan melakukan banyak segala cara, ya asal tidak menggunakan modal yang terlalu besar nantinya. Lebih baik ia mengeluarkan modal di awal daripada nanti di sekolah di swasta itu harus tetap berbulan-bulan bayar SPP, biaya yang lebih besar lagi. Cara-cara yang saya maksud itu adalah cara yang tentunya tidak baik di negara kita, seperti misal orang tua melakukan tindakan suap kepada oknum tertentu agar anaknya diterima di sekolah negeri yang dituju, seperti itu. Tindakan ini memang sangat tidak baik di negara kita yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi bagaimana posisi seorang orang tua yang anaknya tidak bisa bersekolah, apakah harus berhenti? Tentu tindakan ini walaupun tindakan yang tidak baik, mau tidak mau harus. Padahal di negara kita meneriakkan tentang anti korupsi dan kolusi, nepotisme sebagainya, dan mengusahakan melahirkan pendidikan yang menciptakan penerus bangsa yang tidak korupsi dan tidak melakukan etika-etika yang tidak baik. Tetapi realitanya dalam penerimaan peserta didik itu sendiri sudah terjadi malapraktik dan maladministrasi, seperti tindakan suap dan pungutan liar yang terpaksa diikuti oleh masyarakat sendiri agar anak mereka bisa diterima di sekolah yang dituju. Padahal pelayanan publik seperti itu yang seharusnya diterima oleh masyarakat dengan bebas, dengan gratis, karena pelayanan publik itu benar-benar untuk publik, untuk masyarakat. Tetapi karena tindakan-tindakan yang kurang relevan tadi menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dan masyarakat seperti melayani ke pemerintah kembali. Lalu dari isu atau topik yang saya angkat ini, yaitu pelayanan publik di bidang pendidikan terkait penerimaan peserta didik baru jalur zonasi ini, mungkin menurut saya ada beberapa solusi, yaitu menghapus penerimaan peserta didik jalur zonasi. Misal selagi dia adalah warga domisili, misal katakanlah Kecamatan Jawilan, selagi dia adalah warga Kecamatan Jawilan, maka anaknya bebas untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Jawilan tanpa terikat oleh zonasi dan jarak rumah, selagi rumahnya berada di daerah Kecamatan Jawilan. Yang kedua, menghapuskan jalur zonasi dan memperlakukan jalur zonasi ya benar-benar untuk yang sudah di luar zonasi domisili tersebut. Misal memperlakukan zonasi kepada siswa yang rumahnya sudah di luar zona Kecamatan Jawilan, seperti itu. Dan yang kedua, jika tetap menggunakan jalur zonasi dan tetap menggunakan jarak yang sudah ditentukan, maka solusinya bahwa pemerintah harus membuat sekolah yang beredar di kalangan masyarakat, karena realitanya pada saat ini tidak semua daerah memiliki tidak semua masyarakat memiliki rumah yang dekat dengan sekolah. Jadi jika pemerintah menggunakan jalur zonasi, setidaknya pilihan-pilihan sekolah buat masyarakat itu masih banyak, misal SMP 2 Jawilan, SMP 3 Jawilan, karena menggunakan jalur zonasi. Dan mungkin jika tetap menggunakan jalur zonasi seperti ini yang dengan jarak yang sudah ditentukan, jalur zonasi harus dibuat dengan lebih ketat lagi, dengan tidak membiarkan kegiatan-kegiatan yang tidak baik seperti tindakan suap, dan membiarkan oknum yang dapat membuat seorang peserta didik baru di lobi hingga ia dapat diterima walaupun rumahnya lebih jauh. Ini dilakukan guna mencapai tujuan dari pemerintahan kita yang memberikan pelayanan bagi publik yang benar-benar melayani publik, tidak malah sebaliknya publik yang melayani pemerintahan. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.